Hai semua, selamat tahun baru 2022 ya. Maaf telat banget aku ngucapin tahun baru di minggu ketiga. Karena memang masih masa pemulihan, jadi aku belum bisa buat video kemarin. Dan sekarang aku mau jelasin kalau cover Sinking Fans aku udah baru. Dan juga untuk setiap kategorinya aku juga udah buat baru. Aku pakai gambar dari stiker yang aku print sendiri, dari kertas stiker yang aku beli di Shopee 1111. Sebenarnya sebelum video ini aku udah buat video tentang cover Sinking Fans, gambar dan stiker yang aku pakai, dan juga aku tambah kategori emas di tahun ini. Tapi karena videonya rusak, padahal udah siap upload, jadi nggak bisa upload deh. Ya udah, akhirnya buat baru deh sekarang, update Sinking Fans. Di tahun ini aku masih tetap lanjutin Sinking Fans mini aku, dan juga tantangan menabung 1 juta aku yang belum selesai. Tinggal sedikit lagi, mungkin setengahnya. Aku masih berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan tantangan menabung ini. Aku gak mau terlalu tergesa-gesa, karena uang yang aku pakai itu uang sisa budgeting. Di sini aku udah siapin uang yang akan aku tabung dan aku masukkan ke Sinking Funds. Uang ini dari uang gaji suami di bulan Januari yang barusan aku pisahin karena baru bisa buat videonya. Aku mau tata uangnya dulu dan kita lanjut ke Sinking Funds. Yang pertama, aku isi kategori handphone. Setiap bulannya aku isi 200, jadi seperti di tahun lalu nominalnya tetap. Di sini aku masih ada saldo 1 juta dari tahun lalu, jadi aku satukan dengan tabungan untuk tahun ini. Sekarang mainnya pakai pensil warna dan juga brush pen. Meskipun aku belum bisa tulis-tulis pakai brush pen, yang penting bisa mewarnai lah. Nggak seperti kemarin cuman pakai highlighter stabilo. Di sini aku mau satuin uangnya, jadi totalnya ada 1.200.000. Semoga kategori handphone bisa cepat selesai supaya aku bisa cepat beli handphone. Sekarang kita ketemu dengan kategori baru, yaitu logam mulia atau emas. Setiap bulannya aku isi 100.000. Mungkin memang berbeda dengan tahun lalu, karena tahun lalu aku pakai nominal 200.000. Tabungan emas ini aku tujukan untuk tabungan pendidikan anak aku. Karena BBL masih kecil, jadi aku masih bisa nyicil untuk tabungan pendidikannya. Aku bersyukur meskipun aku hanya bisa menyisihkan uang 100.000, karena sekarang pendapatan suami pasti akan berkurang untuk keperluan anak. Jadi aku harus pintar-pintar untuk mengatur uang tabungan, pengeluaran rumah tangga, dan juga keperluan baby. Untuk kategori yang ketiga, kita ketemu emergency fund atau dana darurat. Nominal yang aku pakai 100.000 seperti tahun lalu masih tetap ya. Di emergency fund atau dana darurat ini dari tahun lalu aku masih punya saldo 500.000. Jadi aku mau satukan dengan emergency fund atau dana darurat tahun ini. Setelah disatukan, nominalnya jadi 600.000. Lanjut ke kategori yang keempat, yaitu tabungan pajak motor. Di sini ada 2 motor seperti tahun lalu, motorku dan motor suami. Tapi nominal yang aku pakai berbeda ya. Untuk tahun lalu aku pakai 100.000, untuk tahun ini aku pakai 50.000.
Masih cukup kok karena aku pakai di Januari sampai ke Desember, jadi total yang terkumpul nanti 600.000. Dan untuk setiap keperluan satu motor cuman butuh 300.000. Aku ngerasa kebantu banget dengan sinking funds ini karena di tahun lalu aku bisa bayar pajak motor untuk 2 motor tanpa aku harus ambil dari tabungan utamaku. Oke, waktunya update sinking funds mini juga. Di sini ada 3 kategori, ada stationery, family time, dan juga bisnis. Yang pertama, aku mau update stationery. Seperti biasa, setiap bulannya aku isi 15.000. Dan juga aku mau cerita, untuk pensil warna dan juga brush pen, aku nggak ambil dari uang stationery, tapi aku dibelikan sama suami ya. Jadi di sini uang stationery aku masih utuh, yaitu 135.000. Puji Tuhan, jadi uangnya bisa aku pakai untuk beli perlengkapan lainnya. Aku mau tukar uang 50.000 dengan pecahan uang stationery ini 20.000 dan juga 10.000. Nggak tahu kenapa sinking fund seperti ini atau tantangan menabung yang aku lakukan rasanya menyenangkan banget, nggak ngebosenin. Nggak seperti sebelum aku mengenal tabungan seperti ini, cuman bisa menabung di tabungan utama seperti biasa. Jadi karena aku udah kenal tabungan sinking funds ini sekitar 4-5 bulan, jadi aku ngerasa banget tabungan utamaku nggak berkurang terus. Di family time seperti biasa 25.000 untuk 1 bulannya. Dan di sini aku juga mau cerita karena kemarin tahun baru, jadi aku ambil uang 70.000 untuk beli sosis, pentol. Karena di tahun baru kita adain bakar-bakar. Jadi sisa family time ada 30.000 dan ditambah 25.000 dari bulan ini, jadi totalnya ada 55.000. Oke, lanjut ke bisnis seperti biasa, 20.000 juga untuk 1 bulannya. Nanti ketika uang bisnis ini sudah terkumpul, aku mau pakai sebagai modal jualan onlineku. Di sini ada 7 kolom yang sudah aku warnain, jadi totalnya ada 140.000. Karena sinking funds ini sudah selesai, bisnis untuk kategori terakhir yang aku isi, jadi sekarang waktunya aku masuk ke tantangan menabung 1 juta. Dan masih ada uang sisa sekitar 90.000 yang akan aku masukkan ke tantangan menabung ini. Uang 90.000 ini beda dengan uang sisa budgeting ya. Ini sisa dari menabung. Jadi aku mau masukkan ke tantangan menabung 1 juta. Dan aku nggak pernah hitung nominal untuk tantangan menabung. Jadi ketika nanti sudah terpenuhi semuanya, baru aku hitung nominalnya berapa. Nanti setelah tantangan menabung 1 juta ini selesai, aku mau buat tantangan menabung lainnya yang lebih menyenangkan lagi. Tapi sekarang lagi rame-ramenya lakuin tantangan menabung 100 amplop. Pengen coba sih, cuman takut gak bisa nyelesainnya. Jadi aku cari tantangan menabung lainnya aja deh yang lebih aman. Aku udah selesai isi tantangan menabungnya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku sampai di menit sekarang. Terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like dan juga komen video ini supaya kita bisa ngobrol dan lebih dekat lagi. Buat tahun 2022 ini, yuk semangat yuk. Bye.